Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Cristiano Channel, dan seperti biasa teman-teman, di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi kita udah dapat banyak sekali requestan ya yang masuk di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget yang udah request. Jadi selamat datang di Andre Cristiano Channel. Di channel ini kita akan lebih banyak berbicara soal kripto, di mana di channel ini kita punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa kripto, di mana kita akan selalu mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar, dan yang kedua ada analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman silakan kunjungi channel ini untuk dapat informasi lebih lengkap soal channel ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya koin-koin yang udah teman-teman request. Hari ini aku akan bahas beberapa meme token. Yang pertama ada Floki, yang kedua ada Bond atau Bong, teman-teman. Kita akan mulai masuk ke pembahasannya dari Floki Inu. Floki hari ini diperdagangkan di kisaran 0,47 rupiah. Marketnya turun sekitar 6,41% di perdagangan hari ini. Nah, Floki ini pada awal peluncurannya memang merupakan meme token, di mana dia punya supply total sebanyak 9,9 T. Ya, sampai sekarang juga masih segitu teman-teman, tapi supply maksimum dari token ini tidak terdeteksi. Oke, tapi kalau kita lihat seiring berjalannya waktu, ternyata Floki ini berusaha untuk meningkatkan ekosistem mereka. Mereka kerjasama dengan beberapa brand besar seperti CoinGecko, Cointelegraph, Discovery, Coindex, MTV, kemudian juga Financial Times sebagai bahan berita mereka ya, ada Forbes dan lain sebagainya. Mereka juga meluncurkan beberapa gaming, teman-teman. Seperti ini ada play to earn game NFT metaverse namanya Valhalla. Kemudian ini juga ada Flockify, di mana teman-teman bisa melakukan transaksi, swap token dan lain sebagainya di DeFi yang mereka punya. Mereka juga menawarkan NFT dan masih banyak lagi teman-teman hal-hal yang bisa kita lakukan pada Floki Inu. Dengan ekosistem yang semakin besar ini, diharapkan harga Floki Inu juga terus mengalami penguatan. Nah, kalau kita cek dia di Binance Smart Chain Scan, teman-teman, kita bisa menemukan ya jumlah dari Floki yang saat ini beredar itu berapa. Jadi kalau kita lihat, ada sekitar 57% dari Floki ini yang di burning, masuk ke node wallet dan tidak bisa diakses. Dan kalau kita lihat jumlahnya setiap waktu, saat ini posisinya masih cukup banyak yang di burn, teman-teman. Belum ada berita burn ya, terakhir kali dilakukan itu di November Oktober, teman-teman. Oh, tanggal 7 November terakhir ada burning ya, tapi jumlah burningnya sangat-sangat sedikit dari Floki Inu. Dengan kepemilikan nomor 2 ini ada 8% kepemilikan wallet. Ini teman-teman kita nggak tahu ini orang siapa, tapi yang pasti dia punya jumlah kepemilikan dari Floki Inu yang sangat besar, sehingga dia berpeluang untuk memanipulasi market. Floki Inu juga baru aja meluncurkan sister tokennya. Wah, ini namanya token Fi. Nah, ini token Fi ini viral ya teman-teman, ketika di awal listing di beberapa exchange, harganya langsung menguat signifikan. Itu disebabkan karena token Fi itu punya impact terhadap yang namanya RWA atau Real World Asset. Token Fi makes it easy for everyone to tokenize Real World Asset, Crypto Any Coding Experience. Harganya langsung menguat teman-teman untuk token dari token saudara token dari Floki ini. Kemudian kalau kita lihat juga dia ada sentimen soal game P2E NFT yang mereka kasih nama Valhalla, yang mana itu adopsinya itu mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi ini beberapa news yang mungkin memberikan impact terhadap kenaikan dari pada harga Floki. Kemudian kalau kita lihat dari roadmap yang sudah diposting, teman-teman, ini ada roadmap dari token Fi. Saya sendiri kurang tahu apakah token Fi itu memberikan impact langsung terhadap Floki Inu. Tapi kalau kita lihat dari roadmapnya, di sini mereka memang sudah bikin ya, teman-teman, di mana nanti akan ada layanan untuk staking program, kemudian juga ada layanan untuk token launcher, mainnet launcher, terus juga akan ada token Fi Connect, RWA tokenization module. Itu yang paling mereka bakalan tunggu, teman-teman. Di tahun 2024 mereka baru akan merilis hal tersebut. Jadi
secara tidak langsung mungkin akan memberikan impact juga terhadap pergerakan dari Floki setelah ada beberapa news ini. Sekarang mari kita cek dia dari segi pergerakan. Floki Inu naik signifikan setelah mereka meluncurkan sister coinnya atau sister tokennya ya. Kita lihat harga dari Floki Inu sekarang sudah mencapai level 0,000433. Bisa dibilang harga ini hampir menyamai level all time high-nya ketika di awal listing di bulan Mei 2023 di Binance kemarin. So dengan peningkatan yang lumayan signifikan ini sebenarnya poin bagus untuk Floki Inu. Dilihat dari volume transaksi memang mengalami peningkatan disertai dengan smart money yang masuk cukup bagus teman-teman. Tapi kalau saya boleh kasih opini ya, yang namanya Floki Inu ini kan koin dengan market cap 4,51 triliun rupiah. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan punya duit nih, mungkin punya duit 5M lah. Teman-teman sudah bisa atau sudah punya peluang untuk menggerakkan harga dari Floki meskipun sebentar, meskipun terbatas, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari pergerakan dari Floki so far sih so good aja ya. Jadi so good aja, ini mungkin ada aksi manipulasi yang terjadi sebelumnya karena memang sentimen dari token, nama token sisternya, token Fi yang listing kemarin, dan so far sekarang pergerakan Floki udah mulai melandai turun teman-teman. Tercatat di sini koreksi yang terjadi sudah sebanyak 29%. Jadi udah waktunya dia koreksi dulu dengan area support di level saat ini merupakan area support yaitu di kisaran 0,04 kali 3001. Itu level supportnya. Kalau dia turun lagi maka akan ada beberapa level support minor yang akan menjadi penahan untuk Floki bisa mengalami koreksi. Apakah ini bagus atau enggak? Ya itu semuanya balik lagi ke teman-teman. Tapi kalau bagi saya pribadi, Floki dimanipulasi pergerakan harganya sehingga menguat lumayan signifikan. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam bull market nanti dia akan bisa mencapai all time high-nya karena kelihatan banget di sini Wills cukup antusias, teman-teman. Next kita akan bahas untuk Bong ya. Bong so far pergerakannya naik sekitar 26% hari ini, dari volume perdagangan juga meningkat sekitar 36%. Bong ini kapitalisasi pasarnya lebih kecil dari Floki, hanya ya 2T lah teman-teman, kurang dari 2T. 2 triliun ya. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya dia ada di 100 triliun Bong, sementara yang beredar itu sekitar 54%-nya saja. Bong adalah sebuah meme token yang diluncurkan di blockchain Solana, salah satu yang memang cukup hype ketika awal perilisannya. Bong sendiri bisa dibilang secara fungsi ya sebenarnya tidak ada, karena memang fungsinya dia hanya sebagai peramai, bikin rame teman-teman. Jadi Bong ini bikin rame sehingga diharapkan waktu itu blockchain dari Solana juga bisa cenderung rame. Itu sih integrasi awal perilisan dari Bong, dan sekarang Bong sudah bisa di staking di beberapa platform lainnya. Nah ini website resminya untuk Bong, dan nah ini kita bisa lihat dia di Solscan. Kita bisa tahu nih siapa saja pemilik Bong dengan jumlah paling banyaknya berapa. Nah ini ya teman-teman, kita masih belum tahu ini orang siapa, tapi yang pasti dengan kepemilikan address ini dia punya sekitar 13,2% token Bond yang beredar saat ini. Kemudian juga ada ini pemilik nomor 2, dia punya sekitar 5,6% Bong yang beredar di seluruh dunia. Sisanya baru ada di Gate.io, kemudian ada di Bybit. Ini wallet retail semua teman-teman. Jadi intinya dia punya 2 pemegang terbesar yang tentunya memberikan impact terhadap manipulasi harga dari Bong. Oke, sebagai meme token sudah naik lumayan signifikan, tentunya bukan perkara yang mudah ya. Sudah cukup lama mungkin whales-nya tertidur, dan baru-baru ini pergerakan muncul teman-teman, karena memang sentimen dari Bitcoin dan kawan-kawan juga lagi bagus. Oke, sebagai token yang sudah dimanipulasi harganya, apakah Bond masih menarik atau enggak? Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bond, so far so good ya teman-teman, pergerakannya naik lumayan signifikan menjelang mencapai all time high-nya di Gate.io. Dan kalau kita lihat dari pergerakan dari Bong, so far ini sudah mulai mengalami penguatan yang ekstrim. Volume smart money sangat-sangat bagus, kemudian volume perdagangan juga sangat-sangat bagus teman-teman. Kalau saya pribadi nggak terlalu saranin buat teman-teman untuk masuk ya, karena token-token seperti ini kan market cap-nya cuma 2 triliun.
Jadi kecil banget dan bisa sangat dimanipulasi oleh para whales-nya. Tapi kalau teman-teman sudah cuan di project ini, kalau mau di hold ya silahkan aja. Cuma kalau untuk masuk ya resiko banget, nanti harganya bisa dibanting, ya siapa yang bisa disalahkan, ya tidak ada teman-teman. Jadi volume perdagangannya naik, kemudian smart money juga bagus. Jadi untuk jangka waktu dekat saya rasa masih akan ada possibility untuk bong menguat. Bong ini bisa diperdagangkan di Radium, kemudian Get.io, Bybit, HTX ya. Kalau teman-teman mau daftar exchange tersebut, beberapa aku udah taruh linknya di kolom deskripsi video ini. Jadi silakan untuk dicek ya, teman-teman. Mungkin menarik untuk teman-teman melakukan perdagangan di beberapa token tersebut. So far in the long run saya rasa bong sudah naik lumayan signifikan, dan bila mana dia terjadi kenaikan di sini, mungkin kita akan sebentar lagi menemukan fase koreksi yang mungkin bisa terjadi. Either itu dia bakalan dibawa naik lagi, setelah itu baru membuat fase koreksi berikutnya teman-teman. Jadi waspada aja kalau teman-teman mau join di koin yang sudah naik terlalu tinggi seperti ini. Jadi paling gitu aja buat pembahasan dua token ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, jika ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Jadi sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.